Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aryo Adi Saputra, NIM 204110115. Sini saya mengerjakan tugas dari basis data kasus 1 dan 2. Yang pertama, studi kasus pertama itu peminjaman peralatan lab di Fasilkom. Nah, sebelum itu saya ingin memberitahu apa sih entitas itu. Entitas itu adalah kumpulan objek yang dapat diidentifikasi secara unik atau saling beda. Yang kedua, atribut. Atribut itu merupakan keterangan atau data-data dari sebuah entiti. Yang ketiga, primer key atribut itu yang digunakan untuk menentukan entitas secara unik atau tidak boleh sama. Kayak unik itu. Yang keempat, foreign key yaitu satu atribut atau satu set atribut yang melengkapi satu hubungan yang menunjukkan ke induknya. Foreign key berguna untuk mendefinisikan kolom-kolom pada suatu tabel yang nilainya mengacu ke tabel lain. Jadi kolom foreign key nilainya harus diambil dari nilai kolom pada tabel lain. Nah, di studi kasus ini saya menemukan bahwa entitinya ada lab, kepala lab, barang, jenis barang, UKM, kegiatan, peminjaman, penanggung jawab, dan asisten lab. Nah, setelah mencari entiti, kenapa sih saya memiliki? Alasannya karena ini semua ini kayak unik gitu. Entiti bersifat apa? Dan atributnya dari lab itu kayak ID lab, nama lab, dan deskripsi. Nah, ini tandanya ini bintang. Bintang itu kayak diartikan primary key dan strip atribut serta pagar ini foreign key. Kenapa sih ini ID lab-nya kok foreign key bintang? Karena kan ID lab itu otomatis berisi nilainya itu berbeda dengan yang lain. Dan nama lab itu kayak atribut, deskripsi, dan yang kedua kepala lab. Kepala lab di studi kasus pertama ini atributnya adalah NIP dan NIDN ini digabung. Ini foreign key karena bersifat kayak ID lab tadi unik. Dan yang ketiga barang-barang ini ID barang ini foreign key, atribut ID jenis barang ini inilah yang dimaksud dengan foreign key. Ini satu relationship ini yang melengkapi satu relationship hubungan menunjukkan ke induknya. Yang keempat, jenis barang. Jenis barang itu ada ID jenis barang, ini foreign key, dan atributnya nama jenis barang. Yang kelima UKM. UKM ini atributnya ini foreign key, ID UKM, atributnya UKM dan deskripsi. Kegiatan ini foreign key ID kegiatan, atributnya nama kegiatan, deskripsi, dan foreign key ID UKM, setelah atributnya tanggal acara. Ini terus entity peminjaman ini foreign key-nya peminjaman, ID peminjaman, foreign key ID barang, asisten lab, penanggung jawab, dan atributnya tanggal peminjaman dan tanggal pengembalian. Yang ini penanggung jawab ini NIM. NIM ini foreign key, primary key, nama atribut, dan ID kegiatan ini foreign key. Yang terakhir asisten lab ini terdiri dari primary key-nya NIM, atributnya nama. Maaf tadi yang bintang ini primary key. Maaf kalau salah sebut tadi. Nah, supaya lebih jelas dan kayak itu saya menuju ke aplikasi Oracle. Nah, ini adalah hubungan-hubungan dari kayak aplikasi IRD-nya. Tadi yang pertama ini lab. Maaf ini RD yang studi kasus pertama. Yang pertama itu lab. Ini
Lab terdiri dari ID lab, nama lab, dan deskripsi. Gimana sih cara ngisinya? Cara ngisinya gini. Ini harus dipilih logikal, ini ditamai. Kalau nambah dipencet ini. Dan ini primary key. Primary key harus dicentang. Sedangkan kalau atribut ini mencet mandatory. Setelah semuanya terisi, kita membuat sebuah relasi. Sebelumnya relasi itu apa? Relasi adalah hubungan antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Gambar relasi diwakili oleh simbol belakang. Relasi juga dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama one-to-one. One-to-many adalah hubungan antara satu entitas dengan beberapa entitas dan sebaliknya. Yang kedua one-to-one, yang artinya setiap entitas hanya bisa mempunyai relasi dengan satu entitas lain. Yang terakhir many-to-many itu adalah setiap entitas bisa mempunyai relasi dengan entitas dan sebaliknya. Relasi yang kedua ini garis. Garis itu ini menghubungkan antar atribut untuk menunjukkan hubungan entitas pada diagram ERD. Garis lain sebagai penghubung juga sebagai relasi dan menginformasikan fungsi dari yang satu dengan yang lain. Nah, setelah ditulis semua entitas dan atribut dan serta foreign ditulis kayak gini, lalu kita selanjutnya ke selanjutnya yaitu membuat relasi ini. Kita hubungkan asisten lab dan kepala lab. Ini apa sih hubungannya? Hubungannya adalah membawahi. Asisten lab itu membawahi kepala lab itu membawa asisten lab. Terus asisten lab dan lab itu ini bekerja. Asisten bekerja di lab. Terus ini peminjam asisten lab ini asisten lab ini mengurus sebuah peminjaman. Terus dan lab dengan barang. Dengan barang itu memiliki barang memiliki. Lab ini kan memiliki barang itu jenis barang, lalu barang dipinjam ke sini, digunakan peminjaman. Setelah itu peminjaman itu bertanggung jawab. Yang bertanggung jawab ini penanggung jawab. Terus kegiatan meminjam di sini izin, kegiatan ini bertanggung jawab ini, lalu ini kegiatan itu diselenggarakan oleh UKM. Menyelenggarakan kegiatan itu UKM, itu bertanggung jawab. UKM bertanggung jawab ke penanggung jawab. Nah, ini apa sih artinya dari ini? Ada kakinya. Kalau ini ada kaki, ini gak ada, itu artinya many to one. Kan kepalanya hanya satu kan, dua sendiri. Itu asisten itu banyak. Artinya bukan ada satu entitas dengan berapa. Nah, kalau ini one to one, kan kepala lab ini kan hanya satu. Sedangkan lab ini juga satu one to one. Ini many to one, one to one. Ini many to many. Kan kayak pinjaman itu kan banyak kan. Nah, sedangkan barang ini kan barang itu jumlahnya banyak, berarti many to many. Itulah. Oke. Ini adalah pekerjaan dari kasus yang pertama. Ini adalah diagram ERD-nya. Lalu kita selanjutnya menuju ke kasus yang kedua, yaitu tentang bengkel. Ini adalah sebuah nota transaksi. Bentar, saya ingin tulis. Saya menemukan sebuah dari nota ini, saya menemukan adalah intinya itu adalah sebuah bengkel. Part ini spare part ini dari sini.
terus nota keseluruhan nota transaksi, lalu kendaraan, mekanik, dan pelanggan. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, di dari ini adalah ada 6. Jadi saya jelaskan kan, ada 6. Nah, kalau bengkel ini atributnya adalah ini nama bengkel, bengkel, telepon bengkel, dan ID bengkel ini adalah primary key karena ini bersifat unik. Yang kedua part ini adalah kode part adalah primary key, atributnya nama part dan harga part. Yang ketiga kendaraan ini primary key-nya adalah nomor polisi, atributnya warna, merek kendaraan, serta tahun kendaraan. Ini saya menemukannya di sini. Ya, dari sini. Selanjutnya adalah mekanik. Mekanik itu pemilikannya di mekanik, atributnya nama mekanik. Dan yang selanjutnya nota transaksi. Dan nota transaksi ini pemilikannya adalah nomor nota, atributnya tanggal, kuantum, diskon. Nah, yang harga plat, nama bengkel, dan merek kendaraan ini adalah foreign key. Ini adalah anggota dari tadi. Masih ingat kan? Foreign key itu adalah satu atribut atau satu set atribut yang melengkapi satu menunjukkan keinduknya. Dan yang terakhir adalah pelanggan. Pelanggan ini pemilikannya adalah ID pelanggan serta nomor polisi dan nama. Nah, dari semua yang sudah kita sudah menemukan entity dan juga atribut. Nah, setelah itu kita akan menentukan sebuah kayak relationship ya. Kita langsung ke Oracle. Ini adalah Oracle-nya. Yang pertama bengkel ini PMIK, namanya semua sudah masuk. Setelah itu kita menggunakan relationship-nya. Ini mendapat pelanggan ini otomatis mendapatkan nota untuk membayar part. Part itu dicatat di notanya. Setelah itu bengkel dan nota itu hubungannya adalah mencetak. Bengkel ini mencetak nota transaksi untuk dibayar ke pelanggan. Nah, bengkel ini kan yang bekerja itu adalah mekanik. Mekanik ini bekerja di bengkel, dan mekanik ini mengerjakan kendaraan dikerjakan oleh mekanik mengerjakan kendaraan itu membutuhkan part. Nah, kendaraan ini hubungannya di pelanggan ini memiliki kendaraan untuk diservis atau diperbaiki oleh mekanik. Setelah itu mekanik membutuhkan part untuk ini servis kendaraan. Mekanik ini pegawai dari bengkel, dan bengkel mencetakkan nota transaksi untuk diberikan ke pelanggan agar dibayar. Nah, ini relationship-nya, garis. Ini hasilnya one to one kan, pelanggannya hanya satu, dan notanya satu, one to one. Nah, ini one to one. Ini artinya one to many. Kan part itu memerlukan banyak pak untuk memperbaiki motor, dan notanya satu. Ini punya one to many, dan ini one to many. Ini kan mekaniknya satu dan memerlukan part banyak untuk memperbaiki kendaraan. Nah, ini many to many, ini juga many to many. Nah, ini adalah sebuah
ERT dari sertifikat yang kedua. Ini saya kerjakan. Oke, sekian dari saya. Apabila ada kesalahan, mohon maaf, dan jika tidak tahu, mohon maaf juga saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.